Shalom, sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber ketekunan, sumber pengharapan, dan sumber kekuatan. Saudara Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan pujikan pujian kita. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, sumber segala pertolongan.
Tuhan sangat-sangat memperhatikan kita. Di saat hatiku berseru, kita panggil Tuhan. Haleluya, dalam kesendirian dalam kita, dalam iman kita, Dia sanggup menyelamatkan. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber kehidupan kami, bahkan Engkau sumber segala keperluan kami. Ketika kami berseru, Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan, apapun tantangan yang ada di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan ajari kami untuk meyakini akan kebesaran kuasa-Mu yang tidak terbatas, dan Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, meyakini akan kebesaran kuasa Tuhan, tidak melihat apa yang saat ini kami alami, yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam mata hati kami, mata iman kami hanya tertuju kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah kami pada sore hari ini, yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami merupakan jawaban dari setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah setiap kebenaran-kebenaran-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan saat ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami ingin memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, dan biarlah lewat pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus buat turut sertakan dalam pelayan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lainnya mungkin saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan sekali lagi shalom. Puji nama dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berkomitmen dan terus berkomitmen melayani dan mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Jangan pernah lelah, ya, jangan pernah lelah, karena Roh Kudus sanggup menolong kita dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Kita pujikan jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan.
hidup Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Pada suatu kali saya melihat kehidupan seorang jemaat di tempat ini yang saya anggap begitu luar biasa teladan bagi saya. Meskipun banyak cobaan melalui anaknya yang begitu kalau saya menggoda ya, tapi saya melihat tidak hanya anak tapi pekerjaan usaha. Bisa melihat beliau tegak sampai hari ini, ada sampai hari ini, tetap melayani sampai hari ini. Itu menjadi teladan bagi saya ya Bapak, keluarga Bapak Nur Wahid. Jadi teladan bagi saya melihat sampai hari beliau tetap semangat dan terus melayani meskipun di masa yang lampau banyak sekali masalah yang dihadapi, tetapi keluarga ini tetap setia melayani Tuhan. Ya, di nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan dalam segala perkara. Tuhan punya banyak rencana. Mungkin hari-hari ini kita punya sesuatu yang sepertinya buatkan bahwa kita pada kehidupan yang membuat kita khawatir dan takut. Tetapi satu hal firman Tuhan katakan, ratakan tanah yang bergelombang, timbun tanah tadi, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Mari kita serahkan ke Tuhan dan bila mata iman kita tunjukkan kepada Tuhan karena kuasa firman Tuhan itu yang membawa kita menjadi orang yang kuat dan kuat sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan karena yang firman Tuhan yang sanggup menolong dan membantu. Tuhan punya rencana. Kita akan menyerah. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Dan kita juga pribadi yang bukan sombong, tetap menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Pikiran yang positif. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat bagi kita. Haleluya. Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Meskipun hari ini kita tidak melihat yang baik, tapi kita percaya Tuhan menjadikan semua yang baik. Haleluya. Apapun yang kau perbuat, Bye.
hingga malam ini akan terjadi firman yang akan disampaikan hamba. Ada urapan, ada pembaruan, maupun ada kekudusan yang bagi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, dan kami jemaat-Mu akan mendengarkan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Kau percayakan bahwa firman yang disampaikan akan menjadikan berkat bagi kami mendengarkan. Ada pembaruan, ada perubahan jika kami boleh dikuatkan, kami boleh lebih semangat, semakin sungguh melayani Engkau. Sekali lagi kami percaya pada kuasa setan iblis yang sengaja Tuhan untuk mengganggu, untuk Tuhan kami merasakan kebenaran firman. Kami bersama jemaat mengenai nama Allah hanya dalam nama Yesus Kau hancur. Roh Allah, Roh Kudus-Mu akan dipimpin. Kami siap menerima firman malam ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan pembahasan kita pada saat ini masih dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16, menjadi hamba Allah. Mari kita kembali 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir pembahasan kita, menjadi seorang hamba Allah memiliki kerendahan hati. Itulah sikap seorang hamba Allah. Itulah sikap seorang hamba Tuhan, yaitu harus memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih bermutu daripada dirinya sendiri. Itu adalah kerendahan hati. Siapapun kita, walaupun mungkin kita memiliki kelebihan daripada yang lain, tetapi biarlah kita mengenakan kodrat ilahi ini dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati ini adalah kodrat ilahi. Ini sifat asal. Kodrat itu adalah sifat asal dari manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Antara lain kerendahan hati ini. Itu harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Yang sulit itu ketika kita itu memiliki kelebihan dari orang lain. Mungkin pendidikan kita lebih tinggi dari yang lain, pengalaman kita lebih tinggi dari orang lain, kesuksesan kita lebih dari yang lain. Orang-orang yang seperti ini sulit untuk memiliki kerendahan hati. Tetapi mau tidak mau ketika kita ini diubah menjadi hamba Allah, harus nyata kerendahan hati ini ada di dalam kehidupan kita. Harus muncul dalam kehidupan kita kerendahan hati. Ya. Jadi yang pertama kerendahan hati kemarin, yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan yang kedua, orang yang rendah hati itu siap untuk menerima teguran. Yaitu seperti Daud, walaupun dia raja, walaupun dia pemimpin, ketika dia melakukan pelanggaran, dia rela untuk ditegur, dia rela untuk dinasihati dan mau berubah. Yang kemarin kita baca itu di dalam Mazmur pasal yang ke-51, dan dia sadar. Jadi orang yang rendah hati itu ketika ditegur, ketika diingatkan, itu sadar. Tidak marah, tidak berontak, tidak protes. Jangan sama seperti Herodes ketika ditegur ya oleh Yohanes Pembaptis oleh karena pernikahannya,
yang tidak benar, dia malah justru marah. Ya karena dia seorang raja, dia seorang pemimpin, ada kuasa, ada kekuatan, ada wibawa. Yohanes akhirnya dimasukkan ke dalam penjara oleh karena menegur dia dalam pernikahannya, karena mengambil istri saudaranya. Dia katakan tidak halal kamu mengambil istri saudara. Dan pada akhirnya Yohanes dibantai oleh Herodes. Ya karena masalah ini, karena persoalan ini. Ya, kalau orang memang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki kehormatan, ya susah memang untuk memiliki kerendahan hati ini. Ya tetapi biarlah kita yang sudah diubah oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, yaitu sebagai seorang hamba Allah harus memiliki kodrat ilahi ini, yaitu kerendahan hati. Dan orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati dan menentang, melawan orang yang congkak. 1 Petrus pasal yang kelima. Dan saya percaya setiap kehidupan kita ingin dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada orang yang ingin dibenci oleh Tuhan. Nah itu sebabnya milikilah kerendahan hati, karena Tuhan itu jatuh kita. Tuhan itu jatuh hati kepada orang yang memiliki kerendahan hati. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita ingin dikasih oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati ini. Ya. Awal ayat ini dimulai dari orang muda. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, rupanya yang muda-muda ini sulit untuk memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang tunduk dengan orang tua. Jadi anak-anak, selama orang tua itu masih ada, milikilah kerendahan hati, tunduk taat kepada orang tua. Ya memang tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk membawa anak-anak itu memiliki hati yang tunduk, hati yang taat. Tapi seringkali anak-anak itu adalah anak-anak yang suka berontak, suka protes terhadap orang tuanya. Apalagi orang tuanya kalah dalam pendidikannya. Dan dalam pendidikannya gaptek lagi. Ya sudah tidak pernah dihubungi dengan anak-anaknya. Jadi sebabnya kita diingatkan malam hari ini, siapapun orang tua kita, kalau kita bisa seperti sekarang ini, itu adalah perjuangan dari orang tua. Itu sebabnya tidak boleh kita lupakan. Ya. Apalagi kita memiliki orang tua yang memang sudah tidak berdaya. Itu kesempatan untuk kita ini bisa berbuat kepada orang tua kita. Mumpung masih ada kesempatan. Nanti betul kalau sudah orang tua kita ini menghadap kepada Tuhan. Jadi jangan nanti, ya jangan nanti. Ya kalau sudah orang tua itu dipanggil Tuhan, baru diselamati, baru dikirim ini, dikirim itu. Ya mau masih hidup sekarang ini. Ya anak-anak yang memiliki orang tua, walaupun sudah berkeluarga
bisa berbuat sesuatu untuk orang tuanya. Dan namanya orang tua itu tidak hanya orang tua kandung, mertua itu juga orang tua. Nah, tapi seringkali malah musuhan terus dengan mertuanya. Nah, ini yang repot. Ya. Jadi sebabnya diharapkan ya anak-anak mertua itu tetap orang tua. Tidak ada istilah mertua, tetap orang tua. Ya ketika mertua saya sakit, saya 2 kali ya tidak bisa jalan itu 2 kali. Yang pertama masalah kandungannya waktu itu, ya, karena di Madiun tidak ada yang rambut, ya bawa ke sini. Bawa ke sini kita rawat, ya pagi, sore, setiap pagi saya yang gendong, saya yang angkat, ya karena kecil saya kuat. Ya, kalau mungkin tubuhnya besar saya tidak kuat. Dan waktu itu saya dan tangan saya masih sempurna. Belum kecelakaan ini saya yang gendong, karena orang tua saya sendiri, malah justru orang tua saya sendiri tidak pernah saya rawat seperti itu ya, karena tidak ada kesempatan, karena keluarga ada yang merawat di sana, dan ketika dipanggil oleh Tuhan itu memang mengejutkan. Jadi tidak lewat proses sakit, tidak bisa apa-apa, tidak. Setelah cuci-cuci jatuh tidak ada orang lagi, baru ditinggal cucunya, karena yang menamani cucunya, baru ditinggal cucunya hanya berapa menit saja, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit pulang, sudah tidak berdaya dan tidak ada. Ya kita tentu tidak kaget saat itu, tidak ada berita sakit. Tahu-tahu mendengar sudah dipanggil oleh Tuhan. Loh, jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti ini, apalagi dalam satu keluarga, dalam satu kota. Kalau saya kan jauh, ya kan jauh itu pasti. Ya saya ada kendala untuk bisa merawat. Ya. Dan anak perhatikan ini, ya, walaupun saudara lebih hebat, ya memang anak lebih hebat daripada orang tuanya, itu pasti. Ya apalagi sekarang ini, ya dunia semakin maju, pendidikan semakin maju, ya kita yang sudah berusia ini semakin ketinggalan dengan anak-anak kita. Ya apalagi kalau sudah bicara masalah pendidikan, saat ini pendidikan lewat daring, malah tambah tidak ngerti orang tuanya. Ya, bukanya seperti apa, bukan nggak tahu. Terus bahkan seringkali banyak orang tua yang dihapusi anak-anaknya. Kelihatannya berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan HP, tetapi yang dilihat lain. Ya, puji Tuhan. Tapi yang dikasih oleh Tuhan. Ya karena ada teman seorang hamba Tuhan, dia juga mengeluh dengan anak-anaknya. Kalau dia datang, ya, dia lihat, loh kok diam saja? Ya ini jamnya istirahat. Ini jamnya istirahat. Nanti siang dilihat lagi, istirahat kedua. Bolak-balik orang tuanya dipanggil gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Ya jangan sampai ada anak di tempat ini, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajaran. Ya, itu salah satu. Jadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua. Jadi orang tua kalau di rumah ya orang tua kandung, kalau di sekolah ya bapak ibu guru, kalau di gereja ya pendetanya, kalau di perusahaan atasannya. Kita harus mengerti ini. Nah, jadi itu adalah orang tua yang harus dihormati. Jadi yang dimaksud orang tua itu tidak hanya sebatas dalam satu rumah kita, enggak. Jadi kalau di rumah ya memang itu orang tua kita yang harus kita hormati, kita tunduk. Tetapi kalau di sekolah orang tua kita adalah para pendidik kita, para guru kita yang harus dihormati, yang harus dihargai. Kalau di gereja ya pendetanya, kalau di perusahaan ya atasannya.
Sebabnya kita perlu berhati-hati ketika Tuhan itu mengangkat kehidupan kita. Jadi ketika orang itu jatuh bukan ketika dia ada di bawah, tetapi sebaliknya ketika orang itu ada di atas, bagi rentan untuk jatuh. Jatuh dalam hal apa? Ya ini kan sombongnya. Mungkin sudah tidak mau lagi dinasihati, sudah tidak mau lagi diingatkan, karena ada kelebihan dari yang lain. Ya kita tetap memiliki kerendahan hati. Dan yang kita contoh itu kan adalah Tuhan, bukan yang lain. Walaupun dia itu adalah Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, walaupun dia Allah. Loh siapa lagi kalau bukan Tuhan yang menjadi teladan kita? Dan Tuhan meninggalkan jejak ini untuk kehidupan kita, di mana kita harus lewat jalan itu. Ya kita ingat Lucifer. Lucifer itu adalah pimpinan daripada iblis. Dikatakan dalam Yeskiel itu jalannya saja mengeluarkan musik, hikmatnya lebih daripada Daniel. Ini sangat luar biasa, ini kepercayaan Tuhan Lucifer ini. Tetapi ketika dia meninggikan diri, maka justru sebaliknya dia direndahkan oleh Tuhan, dilemparkan ke bumi. Walaupun dia itu adalah pimpinan malaikat, pimpinan pelayan, tetapi ketika dia itu mengangkat dirinya, menyamai Allah, di dalam Yesaya pasal 14, aku hendak meninggikan diriku sama seperti Allah. Justru sebaliknya orang yang seperti ini direndahkan oleh Allah. Nah, dia tidak mau. Kalau yang lain manusia itu memiliki kerendahan hati, maka iblis ingin menaburkan benih-benih seperti ini. Nah, untuk itu biarlah kita tetap berhati-hati. Ya, ketika Tuhan mengangkat kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada kita lebih daripada yang lain, biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati, karena Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Dalam Amsal Sulaiman pasal 16, tinggi hati mendahului, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Ya, kita baca ya, Amsal Sulaiman pasal 18. Amsal Sulaiman 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendah hati mendahului kehormatan. Jadi orang yang tinggi hati akan mengalami kehancuran. Tunggu waktu. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu rendah hati, dia mendahului kehormatan, dihormati, dihargai. Orang saja senang ya ketika melihat orang itu rendah hati, walaupun diberkati Tuhan, walaupun memiliki kemampuan yang lebih, tetapi sikapnya rendah hati. Manusia saja, kita saja senang ketika ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Jadi tidak hanya Tuhan, kita pun juga senang kalau orang itu memiliki kerendahan hati. Tidak membedakan dengan yang lain, ya, walaupun dia mungkin kaya, walaupun dia itu konglomerat, tetapi mau bergaul di tengah-tengah lingkungan masyarakat tidak eksklusif. Tentu tetangga kanan kiri yang menilai kan, dia pasti senang dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terkejut ya ketika saya mendengar ada
makin lama makin diberkati Tuhan sampai jadi miliar. Saya dengar itu 1 bulan pemasukannya itu lebih dari 1 M. Pernah ketemu sekali? Ya ada. Seolah-olah tidak kenal. Padahal dulu sering ke rumah ketika masih ngontrak. Ketika bertemu seolah-olah tidak kenal dengan saya. Ya tidak masalah. Memang itu kan hak asasi. Ya beberapa hari yang lalu, ya saya diberitahu dia kecantol, hancur rumah tangga, hancur keluarga. Ya, jadi kalau posisi di atas itu harus berhati-hati. Siapa orang yang nggak senang? Siapa orang yang nggak goda kalau penghasilannya seperti itu? Nah, 1 bulan bisa masuk 1 M. Saya ingin jadi pejabat tangan 1 bulan 1 M. Kalau jujur ya, ini sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam posisi ketika dia ada di atas, dia berhati-hati, ya hancur rumah tangganya, rusak rumah tangganya. Nah ini jadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Padahal dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan, banyak menolong orang. Dalam khusus anak-anak muda disekolahkan gratis, dia bayar. Sangat luar biasa, punya potensi. Ya ketika tidak berhati-hati dan orang-orang yang seperti ini adalah incaran kuasa kegelapan. Dan saya memang memperhatikan beberapa kasus yang terjadi. Justru orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam pelayanan. Jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah itu banyak kita harus semakin berhati-hati ya. Ketika Tuhan itu memakai kehidupan kita, itu menjadi incaran daripada iblis. Kalau tidak masalah keuangan, ya masalah keluarga, masalah pernikahan. Dan ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan saya pribadi. Saya harus juga semakin berhati-hati menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Semakin banyak goncangan, semakin banyak godaan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan ingin membentuk gerejanya, membentuk orang percaya, memiliki hati seperti hatinya, iblis pun juga bekerja keras untuk menyeret manusia mengikuti kehendaknya, mengikuti keinginannya. Ya, dalam Yohanes pasal 10 memang kehadiran iblis itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini tujuan iblis. Sampai manusia itu binasa. Tetapi tujuan Tuhan untuk memanggil kehidupan kita ini bisa menampilkan pribadinya lewat kehidupan kita. Salah satunya sifatnya adalah kerendahan hati. Ya, supaya kita tetap aman. Ya, tetap aman ketika Tuhan itu mengangkat kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Sekarang tujuan. Tujuan seorang hamba Tuhan. Tujuan hidup seorang hamba Tuhan yaitu untuk mendapatkan mahkota abadi. Itu hamba Tuhan. Sudah saya katakan, saya ulangi lagi, bukan pendeta, bukan pejabat gerejawi, tetapi setiap
Kita harus memenangkan pertandingan, baru kita mendapatkan mahkota ini. Tanpa lewat proses pertandingan, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan mahkota ini. Nah, ini disediakan Tuhan bagi orang yang memenangkan sebuah pertandingan sampai akhir. Dan biarlah ini menjadi tujuan hidup kita. Jangan sampai berleset dari apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang sudah mengubah status kita sebagai seorang hamba Tuhan atau hamba Allah, memiliki tujuan hidup untuk mendapatkan mahkota abadi yang disediakan oleh Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus saja takut. Ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika menghadap kepada Tuhan nanti ditolak. Berarti ada kemungkinan walaupun orang itu sudah memberitakan Injil, orang itu sudah melayani Tuhan, orang itu sudah bekerja untuk Tuhan, berakhir dengan penolakan. Kan sayang sekali. Itu yang kita harapkan. Tetapi ketika hal itu kita dapati, maka kita ditolak. Sesuai yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 20. Nanti banyak orang yang mengatakan kepada Tuhan, 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 aku sudah melayani demi nama-Mu, aku sudah mengadakan mujizat demi nama-Mu, aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu, aku sudah melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu. Lalu Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu semua adalah pembuat kejahatan. Dari yang dilihat Tuhan itu tidak hanya karya kita, ya, tidak hanya pelayanan kita yang dilihat oleh Tuhan, tetapi karakter kita. Terus dalam melayani Tuhan itu harus juga dibarengi dengan karakter. Loh, nanti sia-sia loh ya. Sudah kita berjerit lelah ya untuk Tuhan, tetapi ketika kita menghadap Tuhan, ternyata Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Melayani Tuhan, tetapi perbuatannya masih jahat di mata Tuhan. Itu tidak dikenal. Nah, untuk itu Rasul Paulus sampai mengatakan, aku menguasai diriku seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, sesudah aku melayani Tuhan kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu sebabnya ya, kita yang sudah melayani Tuhan pun harus menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kita. Dan tujuan kita itu jelas. Tujuan hidup kita seorang hamba Allah atau hamba Tuhan itu jelas. Untuk apa? Mendapatkan mahkota abadi. Nah, untuk itu Rasul Paulus berjuang keras. Dia katakan, kalau aku seperti seorang petinju, tidak ngawur, tidak sembarangan saja memukul, hanya kuras tenaga, tetapi tidak ada hasil. Kalau aku seorang pelari
kita pun akan berakhir dengan kesia-siaan. Nah, untuk itu marilah ya kita kuasai diri kita. Jangan turuti hawa nafsu, jangan turuti keinginan yang tidak selaras dengan keinginannya Tuhan. Ini yang berkaitan dengan kerendahan hati tadi. Jangan menguasai diri atau menguasai semua. Ya, sifat kesombongan, sifat keinginan. Ya, keinginan itu kan tidak ada batasnya. Ini keinginan yang tidak selaras dengan kehendaknya Tuhan. Memang orang itu semua ada keinginan, tanpa keinginan kita tidak ada kemajuan. Ya contohnya kita akan bangun tempat parkir, itu kan dimulai dari juga keinginan, tetapi keinginan untuk apa? Ya, kan bukan untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri sendiri, kan enggak, untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita melayani Tuhan, tujuannya itu harus jelas. Ya, walaupun nanti kita kerjakan ya, sampai selesai, ya tujuannya itu harus jelas untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan. Ya. Ya, supaya kita tidak menyimpang. Lah iblis itu pintar untuk menyelewengkan tujuan kita, supaya kita tidak sampai untuk mendapatkan mahkota abadi yang disediakan oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus punya tujuan yang terang, tujuan yang benar. Nanti kita hanya menguras tenaga, pada akhirnya kita ditolak. Kan saya, dan ini kepastian. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, gitu kan. Jadi tujuannya jelas. Jadi seorang hamba Allah tujuannya itu ya supaya memperoleh mahkota abadi, menguasai dirinya. Jangan sampai ya setelah melayani, telah bekerja keras untuk Tuhan, tetapi ditolak oleh Tuhan karena pembuat kejahatan. Jadi jelas, ketika Tuhan mengubah status kita sebagai seorang hamba Allah, tujuannya untuk menerima mahkota abadi, bukan untuk mengumpulkan kekayaan yang banyak. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang ingin dapat kaya, ini tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya ingin memperkaya dirinya. Apakah kaya tidak boleh? Boleh. Abraham itu diberkati Tuhan. Dia menjadi orang yang kaya, orang yang sukses pada zamannya. Salomo juga diberkati Tuhan. Tidak ada raja yang lebih kaya dari Salomo. Tidak ada raja yang penuh hikmah seperti Raja Salomo. Dan masih banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi bukan memperkaya. Bukan orang yang memperkaya. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan jangan salah untuk memahami hal ini. Kalau bisa jemaat adalah jemaat yang kaya-kaya, tetapi dengan jalan yang benar. Ya, kalau dalam 1 Timotius itu jalannya yang tidak benar. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai
iman. Menyimpan dari imannya. Nah ini yang tidak boleh. Kaya boleh. Dan salah satu janji Tuhan kita ini diberkati oleh Tuhan juga secara materi. Ya. Tetapi jangan cara kita untuk mendapatkan itu menyimpan dari iman, menyimpan dari kebenaran. Harus tetap selaras dengan kebenaran. Ini yang harus kita pegang. Ya kalau kita sebagai seorang wira swasta, ya kerjalah yang benar, kerja yang benar. Ya, jangan hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi banyak orang dirugikan, misalkan seperti itu. Ya, kerja yang benar. Supaya hidup kita ini, walaupun kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi lewat jalan yang benar, tidak menyimpan dari iman. Kan banyak orang-orang yang ingin cepat, nah ini, karena ingin cepat ini. Ya, kalau orang ke Surabaya ingin cepat ya lewat tol, ya bebas hambatan. Ya, sebabnya kalau orang itu ingin cepat kaya, segala macam cara dihalalkan, walaupun itu sebenarnya tidak halal, karena ingin cepat, ya tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Nah orang seperti ini tujuannya salah. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, hamba Allah, kita harus tetap memiliki tujuan mendapatkan mahkota apa, walaupun kita menjadi orang yang kaya sekalipun, kekayaan yang kita dapatkan dengan jalan yang benar. Puji Tuhan, bukan kekayaan yang kita dapatkan dengan jalan yang tidak benar atau menyimpang dari iman. Inilah kebenaran firman Tuhan. Ya, marilah kita memiliki tujuan yang benar, tujuan yang jelas dalam hidup ini, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan hiruk-pikuk dunia ini. Kalau orang nggak punya pegang, nggak punya tujuan, nggak punya arah hidupnya, gampang aja dengan dunia ini. Nah, ya ketika orang itu memiliki tujuan, punya arah hidupnya, apapun yang mempengaruhi di sekelilingnya, dia tidak akan terpengaruh. Nah, Tuhan sudah mengubah status kita sebagai hamba Allah. Lewat perjuangan Tuhan rela mati di atas kayu salib, status kita diubah sebagai hamba Allah. Dan tujuan seorang hamba Allah untuk hidupnya untuk mendapatkan mahkota abadi. Tuhan Yesus berkati kita malam hari. Dan biarlah ini menjadi tujuan kehidupan kita. Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, mari kita perjuangkan, ya, supaya kita sampai kepada tujuan. Pemain musik silakan tetap ke depan. Kita akan mengujikan satu pujian dibagikan tanah liat siap dibentuk oleh Tuhan. Dan hidup kita itu tidak lebih daripada tanah liat. Ya marilah kita relakan hidup kita untuk dibawa, untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya.
Firman-Mu menerangkan pada kami bagaimana kami harus menjadi hamba, apa yang harus kami lakukan sebagai seorang hamba. Tuhan, terima kasih kalau pelajaran yang kami dengar pada malam ini mengajarkan kami supaya kami merendahkan diri kami. Sebab tujuan kami seorang hamba adalah ini, mendapat mahkota yang Tuhan janjikan pada orang-orang yang percaya. Untuk Tuhan,
pelihara hidup kami. Tuntun hidup kami Tuhan, agar apa yang kami cita-citakan, apa yang Tuhan janjikan kepada kami, di saat nantinya kami bisa mendapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya kekuatan yang terbatas, hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan semua itu. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, bimbing kami dengan firman, agar setiap saat kami mendengarkan firman ini adalah berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Allah yang sudah memberikan firman bagi kami. Tuhan, jadikanlah setiap firman yang disampaikan merupakan mahkota bagi kami, berkat bagi kami, sehingga kami dapat dituntun dengan firman yang sudah kami dengar. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Terima kasih Pak Tres. Saya mengingatkan minggu depan ada persembahan tantangan untuk Natal. Dan bagi anak-anak yang belum dibaptis, silakan mengambil formulir kepada saya. Malam hari ini pun saya bawa formulirnya. Silakan orang tua yang mungkin anaknya yang sudah waktunya untuk dibaptis, silakan berhubungan dengan saya. Nanti kita lakukan baptisan ini akhir bulan ini. Dan pada minggu ketiga kita ada penyerahan anak Saudara Haryono dengan Devi. Tidak ada yang lain, saya sudah semua bagi berdiri. Kita akhiri pada kita malam hari ini dengan pujian ada sebab kamu. saat ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala yang mana malam hari ini tidak bisa hadir oleh karena kondisi kesehatannya yang terganggu. Demikian pula kami serahkan untuk Ibu Sudarmiasi, untuk Ibu Yaya, kami serahkan Ibu Veronica, kami berdoa untuk Bapak Edi di dalam tangan-Mu, kami serahkan
Kami mohon kemurahan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa figur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Berencana perbaikan tempat parkir dalam dan kami serahkan Tuhan, berkati setiap persiapan kami. Karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Demikian pula para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan tuntunan, supaya dapat melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Para tim medis TNI Polri, demikian pula para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihan mereka, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan segala aktivitasnya. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan di jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dalam job yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, akan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Pakai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, supaya di sana boleh menjadi berkat, menjadi jemaat yang berdampak bagi lingkungannya, dan tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan tinggal tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat